Assalamualaikum Ustaz. Kita kembali lagi Ustaz. Silakan dilanjutkan Ustaz. Tentang hafalan tadi Ustaz. Baik, jadi ikhwah, ya tadi kita sampai segitunya ya. Saking takutnya kehilangan hafalan Quran, sampai-sampai kita tidak berani tidur gitu ya dulu. Iya. Sekarang mah tidur aja, gitu ya. Iya. Hafalannya Hilang kami Ustaz. Dan itu pahit buat saya. Ya, itu pahit buat saya ketika kehilangan hafalan Quran. Masya Allah ya. Ikhwafil hafizakumullah, maka kalau sudah terlanjur tadi saya sampaikan, antum udah murojaah dulu. Ya kenapa? Karena murojaah itu juga termasuk tilawah. Ya, jadi antum murojaah itu udah tilawah juga, ikhwah. Ya. Dan itu akan mentazkiyah, insyaallah. Ya, maka itu mungkin ya saran saya, dan semoga ya hafalan Quran yang 5 juz tadi bisa antum tingkatkan gitu ya, dan semoga itu bisa jadi syafaat bagi antum ya yang sudah menghafalnya insyaallah. Gitu. Wallahu a'lam bishawab. Nah, Ustaz, tadi ada pertanyaan sempat saya baca bahwa ada nih seorang akhwat yang sedang berhijrah atau saudara ikhwan kita yang berhijrah mendapatkan ujian dari Allah berupa mungkin ditolak dengan lingkungannya, dengan teman-temannya, atau mungkin dalam cara mencari ilmu dia mendapatkan kesulitan. Itu ada nggak sih Ustaz nasihat untuk teman kita ini yang sedang dalam proses berhijrah, Ustaz? Itu Ustaz, dalam hijrah ditolak sama lingkungan gitu ya. Baik. Ya. Dulu saya sempat kemudian ditanya juga sama beberapa orang gitu ya, termasuk mungkin kawan-kawan dekat juga gitu ya. Jadi ketika kita hijrah, wafilah fidakumullah, ada orang-orang yang kemudian menolak keberadaan kita. Maka itu sudah sunatullahnya. Ya. Jadi ketika antum berproses menjadi baik, berproses untuk kemudian makin dekat dan semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala, antum dijauhin orang gitu itu wajar. Kenapa? Kalamun nas la yantahi. Omongan orang tuh gak akan pernah ada habisnya. Ya, kalamun nas la yantahi. Antum tuh gak akan pernah bisa lepas gitu ya. Dari apa? Dari omongan dan ujarannya nggak akan pernah. Ya kan ada beberapa hal yang kita tidak pernah bisa lari darinya. Salah satunya apa? Salah satunya adalah dari ujarannya manusia terhadap kita. Antum nggak akan pernah bisa lari itu. Bisa lari. Nggak akan pernah bisa ya, Pak. Ya, antum mau kemanapun gitu ya, antum akan kemudian diomongin sama orang. Dan itu antum nggak bisa lari. Gitu. Makanya khotifillah hafizakumullah, ketika kita kemudian berhijrah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka memang hijrah itu ya, itu belum kemudian gitu ya, akhir dari pelajaran antum belum. Ya, jadi yang bertanya tadi entah ikhwan atau akhwat gitu ya, yang bertanya, sana yang sampaikan kepada antum gitu, hijrah itu bukan akhir dari segalanya, bukan. Tapi hijrah itu adalah antum memulai segalanya dari awal. Betul. Ya, di situ antum akan dapat hinaan, di situ antum akan dapat cacian, di situ antum akan dapat ejekan dan seterusnya dan seterusnya. Lalu saya sampaikan kepada antum, as-sabr fi sadmatil ula. Di situ antum pun akan diuji sama Allah tentang kesabaran antum. Ya, ahasiban nas ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, ahasiban nas ayyutraku ayyakulu amanna. Ya, apakah kemudian kalian akan dibiarkan begitu saja mengatakan beriman kepada Allah wa hum la yuftanun? Padahal belum diuji sama Allah. Pasti akan ada ujian. Ya, nanti akan ada ujian. Betul. Dan kalau diuji itu ya harus sabar kan gitu. Sebagaimana sabda Nabi SAW, ajaban li amril mu'minin. Kehidupan seorang mukmin itu akan menakjubkan, akan indah, akan mempesona. Ketika apa? Ketika dikasih ujian dia sabar, dikasih nikmat dia syukur. Ya, makanya khotifillah hafizakumullah, hijrah itu bukan akhir. Dan kebanyakan orang ketika sudah hijrah dia akan membayangkan, nanti kayak kalau gue hijrah gue akan dapat kayak artis-artis hijrah gitu lah ya. Gue akan banyak followernya banyak. Enggak gitu ikhwah. Ya, enggak gitu. Ya. Rasul itu ikhwatifillah hafizakumullah ketika mendapatkan wahyu dari Allah lalu diminta untuk menyebarkan wahyu itu kepada manusia, apa yang didapatkan sama bagaimana yang antum dapatkan kan, dihina, dicaci dan seterusnya. Tapi apa? Ingat, gitu ya, ketika antum dapat hinaan cacian itu, ya hinaan cacian kita belum seberapa dibandingkan ujian yang diterima Rasul dari kan gitu. Ya. Nah, ini ikhwah ya yang ana ingin sampaikan kepada antum. Maka lagi-lagi kuncinya bersabar dan banyak berdoa kepada Allah. Ya. Itu dengan kondisi seperti ini jangan antum berkecil hati, jangan. Kenapa? Wa ufawwidu amri ilallah. Serahkan segala urusan antum kepada Allah.
Ya, serahin udah. Ya Allah, kok saya hijrah kok begini ya Allah ya. Kok saya dikucil orang, kok saya dihina orang, kok saya... Udah curhatnya ke Allah. Ya, lain halnya kalau antum hijrah gitu ya. Tapi apa hijrahnya? Tapi cuma sekedar fisik. Karena kadang kita hijrah gitu ya, cuma sekedar tampilan. Gitu. Maka apa hijrah itu ikhwah harus dirubah. Ya, hijrah tampilannya iya dan hijrah akhlak juga iya, hijrah keilmuan juga iya. Menyeluruh Ya. berarti kafah. Menyeluruh. Ya benar, kafahi. Sebagaimana Allah kemudian berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah, "Udkhulu fis-silmi kafah." Masuklah ke dalam Islam secara kafah. Pelan-pelan memang, pelan-pelan. Ya. Ana faham untuk pelan-pelan hijrah dulu tampilan. Iya, satu hijrah tampilan. Maka apa? Pelan-pelan juga hijrah akhlak. Ya, hijrah akhlak. Udah, biarin orang berkata apa, biarin. Ya. Saya insya Allah tetap di jalan ini. Wong saya hijrah karena Allah bukan karena manusia. Ya, saya hijrah tuh karena Allah bukan karena manusia. Ya, begitu. Maka karena saya hijrah karena Allah, maka yang saya tuju itu Allah, yang saya cari ridhonya itu Allah bukan ridhonya manusia. Maka kan Imam Syafi'i pernah bilang, ridhon nas goyatun la tudrok. Antum nih hijrah ngarepin ridhonya manusia. Ridhon nas goyatun la tudrok. Ridho manusia itu ridho yang gak akan pernah sampai antum padanya. Antum nyari ridho manusia nggak akan pernah sampai nggak akan pernah sampai, nggak akan pernah dapat. Pasti akan ada nih antum udah berbuat apapun begitu ya. Aneh pokoknya udah omongan dia. Ada lagi nggak bakal hina antum? Ada. Dengerin omongan A gitu ya biar berubah sebagaimana yang A bilang, yang B hina. Ngikutin yang B yang hina antum. Betul ya? Ya betul sekali Ustaz. Susah. Ngejar ridhonya manusia itu sulit. Ghayatun la tudrak. Tujuan yang akan pernah sampai itu. Sulit kita. Ya, maka hidup itu sesuai dengan apa yang Allah minta, bukan dengan apa yang kita mau dan juga dengan apa yang manusia minta. Jangan. Tapi dengan apa yang Allah minta. Ya cukup. Itu sudah memberikan kebahagiaan buat kita insya Allah. Allah a'lam. Jadi begitu teman-teman, kita hijrah karena Allah, diniatkan karena Allah. Dan di jalan di saat berhijrah itu pasti ada prosesnya, pasti ada cacian dan makian teman-teman. Tapi di saat kita menghadapi ujian, cacian, makian, berdoalah pada Allah untuk minta dikuatkan di saat menghadapi ocehan-ocehan, cacian-cacian dari orang-orang lain. Nah, kira-kira dari teman-teman yang lain, apakah masih ada pertanyaan? Tadi sempat ada satu pertanyaan yang nggak saya bacakan. Tadi kayaknya ada pertanyaan ya, yang tadi Anda sempat baca juga. Tapi pertama, betul lah. Apakah dari teman-teman yang lain masih ada pertanyaan? Baik, ada ya. Baik, sepertinya sudah tidak ada di Ustaz. Baik Ustaz, karena tidak ada pertanyaan, berarti sudah jelas. Teman-teman juga sudah insyaallah paham apa yang maksud yang disampaikan. Baik, hari kita akhiri ya Ustaz. Dari saya kira-kira itu aja. Saya mohon maaf kalau bila ada kesalahan Ustaz. Dari saya. Oh, tadi Alfian Muhammad mau nanya apa tadi? Maaf, lupa. Ya. Alfian Syah Muhammad tadi saya Ahlan. Baca. Alfian Syah Muhammad ya. Fadal Tafadhal enggak apa-apa. Tanya aja. Tadi dia bertanya. Nih yang nanya anak UNJ ini ya. Jurusan anak Fakultas Olahraga UNJ. Anak olahraga, Masya Allah. Berarti itu muridnya Ustaz nih, adik kelas. Adik kelas. Adik kelas. Kelas. Iya, Alfiansah, boleh pertanyaannya tadi? Akhi. Ada, ikhwah? Nah, itu. Kalau untuk hewan yang saya pelihara, terus diteruskan di alam liar, apakah zalim, Ustaz? Baik ya. Langsung ada jawaban ya? Boleh, silakan langsung dijawab, Ustaz. Baik ya. Bismillah ya. Masih ada lanjutan, Ustaz. Baik. Kalau tidak dikawinkan, apakah termasuk zalim?
Baik ya. Masya Allah. Antum memang walinya ya. Baik. Baik ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi untuk hewan ya, kalau yang dipelihara terus dijelaskan dalam liar apakah zalim, Ustaz? Baik ya. Ikhwafil hafidhakum. Jadi hewan yang kita pelihara gitu ya, yang kita pelihara. Jadi ketika antum memelihara hewan, ikhwafil hafidhakumullah, kalau hewan itu hidupnya di alam lingkungan yang seperti antum hidup nih, gitu ya. Maka antum harus tempatkan di situ. Ya, dikatakan zalim ketika antum menaruhnya ya pada satu lingkungan yang mendatangkan bahaya buat hewan tersebut. Ya, jadi ketika antum kemudian ambil dia di satu tempat gitu ya, ternyata lingkungannya apa? Lingkungan perumahan gitu ya. Lingkungannya lingkungan seperti kita biasa, bukan alam liar. Ya, antum taruhnya di lingkungan di mana manusia hidup begitu ya. Jangan taruh di hutan belantara. Ya. Begitu. Maka ikhwatifillah hafizakumullah ya, untuk Alfi, ketika antum memelihara hewan, wah gitu ya, ini termasuk akhlak, adab. Ya, antum kalau buka dalam kitab Allahu Akbar, pernah disampaikan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah kalau tidak salah begitu ya. Salah satu bentuk adab gitu ya, seorang manusia yang harus hadir dalam dirinya adalah adab terhadap makhluk ciptaannya Allah Subhanahu wa taala, hewan. Ya, termasuk hewan. Itu kita harus beradab tuh. Ya. Maka bagaimana adab kita terhadap makhluk ciptaannya Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Kalau dia hidup di lingkungan yang bukan alam liar, ya maka antum jangan taruh di situ. Ya, apalagi kalau dia bisa mendapatkan bahaya ketika dia taruh di situ. Taruh di hutan belantara gitu ya. Terus pas lagi gitu ya, enggak jauh dari situ ada binatang buas yang akan menerkam dia. Jangan. Ya, ini bentuk dari adab kita kepada sesama makhluk begitu. Lalu kalau nggak dikawinin gimana Ustadz gitu ya? Ya nggak apa-apa juga gitu ya, karena itu bukan walinya juga. Ya, itu bukan walinya gitu ya. Bukan wali. Itu menjadi wali kalau punya anak perempuan gitu ya, bukan walinya hewan kan gitu ya. Kecuali kalau antum misal gitu ya, membuat dia udah pokoknya ini hewan nggak boleh nikah nih. Ya, nah itu antum zalim. Ya. Jadi selama kemudian hewan itu gitu ya, tanpa bantuan antum ya bisa melakukan regenerasi gitu ya teman-teman, biarkan saja. Dan kalau tanpa bantuan antum juga mau regenerasi, silahkan aja, nggak masalah gitu ya. Ini mungkin wallahu a'lam bishawab. Nah, Ustaz, mungkin ini ada pertanyaan terakhir nih, Ustaz, dari Ukti Puput. Ustaz, kawan akhwat masih banyak yang pasang foto di sosial media, bahkan ada konten dakwah yang tetap menampilkan akhwatnya, Ustaz. Bagaimana pandangan Ustaz? Baik ya. Ini dulu sempat Anda diskusikan ya dengan salah seorang ustadz gitu ya. Namanya Ustadz Abdurrahman Suhaimi ya, CMA. Memang banyak khilaf ya, perbedaan pendapat di kalangan ulama tentang menaruh foto ya di sosial media. Ya, dikembalikan kepada maslahat dan mudarat yang ingin dihadirkan. Gitu ya. Jadi ikhwas sekalian, tapi kalau memang nggak ada penting-pentingnya begitu ya, maka saya saran kawan-kawan akhwat baiknya tidak memajang fotonya di media sosial. Begitu ya. Begitu. Jadi memang yang mengatakan ikhwah, yang mengatakan kemudian jangan pasang gitu ya sama sekali di media sosial gitu ya. Memang landasannya adalah menghindari gitu ya hadirnya kemudian mudarat yang sangat besar bagi kaum perempuan akhwat itu sendiri. Gitu ya. Kenapa? Karena kita nggak pernah tahu ikhwah gitu ya. Di zaman sekarang ikhwah, orang tuh semakin, menurut saya ya, agak gila mungkin ya, bermaksiatnya kepada Allah tuh agak gila. Ya, gampang sekali. Hanya dengan foto yang antum kemudian pasang gitu, itu bisa jadi bahan maksiatnya manusia. Gitu ya. Maka ikhwatifillah hafidhakumullah, di situ kemudian letak landasan kenapa ada ulama yang melarang sama sekali. Kenapa? Menutup lubang dan celah-celah orang agar jatuh dalam lubang maksiat. Gitu ya. Terus gimana saat yang kemudian membolehkan gitu ya? Membolehkan dengan catatan ada maslahatnya. Misal dulu ya, saya sempat tanya bagaimana gitu ya, saya sempat diskusi dulu dengan Ustaz Abdurrahman Suhaimi itu, bagaimana dengan kawan-kawan akhwat misal, kan kalau di kampus ada akhwat yang kadang jadi ketua geng gitu ya, calon ketua geng ya. Ada akhwat yang kemudian, maka apa, ikhwat, kalau ini bisa menimbulkan fitnah ketika tidak ditampilkan, kata beliau, termasuk misal anggota dewan. Ya, kan ada anggota dewan perempuan ya, dan ini bagian dari hukum di undang-undang negara kita, harus ada ya anggota dewan dari perempuan.
gitu ya. Dan masing-masing partai itu harus kemudian punya ya kandidat legislator perempuan. Kalau nggak salah jumlahnya persen apa kalau nggak salah, saya lupa itu ya. Itu ada undangannya. Nah makanya ikhwah, ini kan nggak mungkin. Ya ada anggota dewan kepilih perempuan gitu, tapi gambarnya apa? Gambarnya Sailor Moon. Ya gambarnya misal apa kartun-kartun, kan nggak mungkin. Iya. Ya, namun kenapa akan muncul fitnah? Apaan sih ini ya? Misal namanya gitu ya, namanya misal Ibu Aisyah gitu, Ibu Aisyah misal gitu ya. Tapi gambarnya kartun, kan nggak mungkin. Sementara apa? Sementara dia ada pekerja publik. Pekerja publik. Itu. Segala hal itu akan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, kepada publik. Nah, kan nggak boleh tuh. Kalau dia nggak muncul fotonya nggak boleh. Ya, maka kata para ulama untuk yang kondisi seperti ini gitu ya diperbolehkan. Kenapa? Karena akan memunculkan mudarat yang lebih besar kalau dia tidak muncul fotonya. Iya. Gitu ya. Nah, maka ikhwani fi dan azanillahu iyyakum. Terus gimana Ustaz gitu ya dengan misal ada penceramah-penceramah akhwat gitu misal gitu ya. Ya kalau memang antum da'iyah begitu da'iyah gitu ya. Ya fadhal gitu ya. Maka ini termasuk hal yang diperbolehkan oleh ulama. Gitu ya. Wallahu a'lam bishawab gitu ya. Ya kalau antum khawatir gitu ya menjaga diri dan seterusnya ya baiknya ya tadi ya baiknya tidak usah menampilkan konten-konten yang ada foto antum gitu, itu lebih menjaga insyaallah. Fadhal ya silakan masing-masing ada dalilnya, antum bisa memilih begitu. Tapi kalau antum sudah rasa gitu ya, karena kadang ada ya yang kemudian ketika dia nampilin foto tiba-tiba banyak kemudian contoh misal ada akhwat nampilin foto banyak laki-laki yang DM dia. Ini kan bahaya ya. Iya bahaya sekali Ustaz. Itu teguran dari Allah. Ya, berarti itu sinyal dari Allah tuh. Berarti antum jangan lagi taruh foto antum. Kenapa? Banyak orang yang DM antum. Kalau risih udah stop. Ya, sama yang ikhwan pun sudah demikian. Jadi kan ujian begini kan bukan hanya akhwat, ujian ikhwan pun juga begini sama kan? Iya. Ya. Ujian sama-sama dialami baik ikhwan ataupun akhwat. Gitu. Wallahu a'lam bishawab ya. Tapi yang jelas ya, setiap apa yang kita lakukan gitu ya, kita berikhtiar semua ada dalil dan pijakannya gitu ya. Yang ngelakuin ini gitu ya, jangan berdebat ya, jangan debat. Ustaz tadi kata ulama di sana saat ini haram sama sekali Ustaz naruh foto Ustaz. Pokoknya haram gitu ya. Ya, jangan begitu. Ya, kenapa? Karena ikhwah dalam Islam, ikhwati fillah hafizakumullah, itu selalu ada khilafiyah, perbedaan pandangan dalam pendapat. Ya, contoh misal gitu ya, atau pernah dengar kisah ya, ada dua orang sahabat Nabi yang mulia gitu ya, itu datang kepada Rasul. Yang satu gitu ya, kagak sholat, ya sebelum sampai di tempatnya Rasulullah. Tapi yang satu sudah menjamak. Ditanya sama Rasul, yang salah siapa? Rasul cuma ketawa. Ya Rasul ketawa gitu ya, lalu mengatakan apa? Iya. Yang ini benar, yang ini juga benar. Betul ya? Betul. Pernah dengar saya. Jadi, sunnah dalam perbedaan pendapat itu apa? Ketika kita mendapati perbedaan pendapat, sunnahnya apa? Sunnahnya itu bukan kemudian justifikasi, tapi sunnahnya adalah, gitu ya, senyum dulu, berlapang dada dulu kan? Oh iya. Kenapa? Karena kata Rasul yang ini benar, yang ini juga benar. Jadi sunnahnya apa? Sunnahnya senyum dulu. Jadi ikhwati fillah hafizakumullah, kalau saya dulu ikut pada pandangan yang mengatakan kalau hujjah ketemu hujjah, maka jangan saling hujat. Oh, jadi ya, ulama ini punya hujjah, dia punya dalil. Ulama ini juga punya hujjah, punya dalil. Maka apa? Nggak boleh saling hujat. Hujjah bertemu hujjah, maka jangan saling hujat. Ya. Jadi kalau sudah punya hujjah masing-masing ya sudah. Ya. Kenapa? Karena kalau sudah keluar hujjah, ikhwah ya, ada penjelasan dan dalil dari ulama, maka setiap ijtihad itu benar dapat 2, salah dapat 1 pahala kan gitu. Wallahu a'lam bishawab. Jadi itu jawaban dari Ustaz ya, Masya Allah. Sebenarnya ada masih penanya terakhir lagi Ustaz. Ustaz mau menjawab apa mau kita tutup aja Ustaz? Gak apa-apa ya, fadhal. Oh baik. Ini dari teman saya sendiri. Oh baik, dari teman saya. Assalamualaikum Ustaz. Maaf, Ana mau bertanya, mungkin di luar materi. Dalam situasi pandemi COVID-19 ini, apakah masih boleh Ustaz sholat dengan menggunakan masker menutup mulut atau hidung? Itu bagaimana Ustaz? Maaf. Baik ya ikhwah. Baik, ini pertanyaan dari siapa tadi? Teguh Al-Ghifari ya? Teguh Al-Ghifari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhi, ahlan. Jazakallah khairan ya atas pertanyaannya. Jadi ini dijawab sebetulnya oleh Ustadz Dr. Ahmad Zain An-Najah
ketika awal-awal pandemi ini datang gitu ya. Jadi Ustaz Ahmad Zain Adawi pernah katakan memang ulama pun ikhtilaf ya, dalam hukum mengenai memakai masker ya ketika sholat ya. Ikhtilafnya ya sama ikhwah, ada ulama yang perbolehkan, ada ulama juga yang kemudian tidak memperbolehkan. Apa sebab gitu ya? Karena ketika kemudian sujud harus menempel hidung ya. Nah, harus menempel. Jadi yang mengatakan tadi dalilnya jelas gitu ya. Tapi yang mengatakan boleh, ikhwatifillah hafizakumullah, apa demikian boleh gitu ya. Karena ikhwatifillah hafizakumullah kondisinya daruri. Ya, kalau ada kaidah usul fikih yang mengatakan ikhwah, kaidah usul fikih mengatakan likulli qaidatin mustasnayat. Ya, likulli qaidatin mustasnayat. Setiap kaidah, setiap ada pengecualiannya. Ya, jadi setiap kaidah ikhwah itu ada pengecualiannya. Jadi antum hukum apapun, misal contoh, mohon maaf ya, hukum makan daging babi, haram nggak? Haram, Ustaz. Tapi ada pengecualiannya nggak? Ada, saat darurat. Ada. Ketika darurat. Maka apa? Ya ini, ya mengambil dalil dari usul fikih. Likul liqaidatin mustasnayat. Setiap kaidah itu ada pengecualiannya. Ya, bahkan ada juga yang berpendapat, contoh misal ikhwah, antum bikin SIM, nembak apa jujur? Saya nembak jujur, Ustaz. Nembak ya. Saya nembak. Mayoritas di negeri kita bikin SIM nembak ikhwah. Kenapa? Kalau antum gak nembak kayak aneh jadinya. Ya, berbulan-bulan mondar-mandir gitu ya, hampir setiap 2 pekan sekali atau sepekan sekali dulu anak lupa ya, balik ke sana lulus. Ujian tulis udah hampir 6 kali anak ujian tulis kalau nggak salah tuh nggak lulus. Ya, prakteknya juga begitu, sampai 8 kali anak nggak lulus. Akhirnya dia bosen sama anak gitu ya, akhirnya udahlah, saya bosen lihat kamu, ya, kamu lulus aja udah. Ya kan itu kuat-kuatan sabar aja ya, Ikhwah. Ya kan? Sabar dialah pemenangnya kan gitu. Ya, ya udah ya. Jadi sama. Ketika antum bikin SIM misal, gitu ya. Dulu pernah ada salah seorang doktor ya, salah seorang ustadz ya, dosen di Ma'had Ali An-Nuaimi itu berpendapat. Dia katakan membuat SIM dengan jalur nembak itu bagian dari riswah, nogok kan? Iya. Dan itu tidak boleh. Tapi ikhwan, dalam kondisi negeri kita yang memang kalau antum nggak pakai jalan nyogok gitu ya, nggak dapet SIM gitu ya, maka apa? Kata beliau diperbolehkan. Ya, begitu. Nah, sama dengan kondisi-kondisi yang kita alami sekarang ya. Dalam kondisi wabah ini, kemudian kita dianjurkan, bahkan sudah ada ininya ya, fatwa dari MUI gitu ya, bagi yang zona hijau protokol kesehatan ketika dalam masjid sholat pun menggunakan masker gitu. Jadi antum nggak usah khawatir, udah ya, kita ini ada pijakannya ya, ada orang yang menaungi kita. Siapa dia? Adalah Majelis Ulama Indonesia. Dia yang kemudian mengatur fatwa dan juga memberikan petunjuk begitu ya tentang urusan-urusan agama kepada masyarakat gitu. Ada lagi ya? Cukup ya? Cukup sepertinya, Ustaz. Pertanyaan tadi semua sudah cukup ya, buat sore hari ini. Jazakallah khairan ya Mas MC atas kesempatan yang diberikan kepada Ana gitu ya. Terakhir Ana ingin sampaikan kepada antum semua gitu ya. Ini semoga ini jadi mauidhah bagi kita semua gitu ya, dan semoga ini juga jadi penyemangat bagi kita semua. Jadi ikhwah, dulu ada salah seorang guru yang mengatakan Al-Quran itu ibarat HP. Al-Quran itu ibarat HP. Ya, tergantung siapa yang gunain. Kalau Al-Quran itu digunakan untuk yang benar gitu ya, maka dia akan jadi benar. Tapi ada juga orang yang menggunakan Quran untuk hal yang salah, maka dia akan jadi salah dan tersesat selama-lamanya. Ya, maka ikhwatifillah hafizakumullah, banyak hari ini kita lihat gitu ya, antum jangan kaget gitu ya, banyak orang-orang di Eropa ya, banyak orang-orang di Amerika itu mempelajari Quran, bahkan mereka hafal Quran ya, lebih hafal ketimbang kita. Untuk apa? Tadi saya bilang itu ibarat HP ya, mereka menghafal Quran dan mempelajari Quran, mentadabbur Quran bukan untuk kemudian beriman, bukan,
Tapi Quran mereka hafal dan mereka tadabbur untuk menjatuhkan Islam. Persis bagaimana Snok Hurgronya yang beralih nama menjadi Dr. Abdul Ghafur kan, seorang Belanda kan, datang ke Indonesia lalu kemudian mengaku kemudian menjadi mu'allaf, belajar bahkan sampai kemudian belajar ke Arab Saudi gitu, balik ke Indonesia kemudian meracuni umat Islam di Indonesia gitu ya, dengan doktrin-doktrin yang keliru, padahal Quran nggak bilang begitu. Iya. Makanya ikhwati fillah hafizakumullah, mengutip ya pernyataan dari Ustaz Salim Afillah, beliau katakan Quran itu ruh keyakinan. Kian asing kita dengannya, makin jelas kemudian tanda sekaratnya iman. Ya, dada keruh, fikir rusuh, lisan bocor, amal kendor. Ya, jadi ikhwah, ini kan itu sebagaimana Utsman bin Affan sampaikan. Kalau punya hati kita bersih, kita nggak akan pernah bosan nih buat ngaji gitu ya, buat tilawah Quran nggak akan pernah. Jadi ngecek iman kita tuh gampang. Kalau udah mulai malas nih baca Quran, udah mulai malas tilawah, ikhwah, ada yang salah nih. Ada yang salah nih. Ini kayaknya gue udah mulai kendor imannya. Betul, ya. Jadi sebenarnya ikhwah, alarm kita tuh gampang. Jadi kalau antum udah mulai malas nih, itu alarm tuh. Nah, ini nih. Ya. Yes, jadi betul, itu ikhwati fillah hafizakumullah. Dan Quran itu ikhwah, jadikan dia itu sahabat karib antum. Kenapa? Karena Quran jadi sahabat karib antum, dia nggak akan pernah ninggalin antum. Hingga ia memasukkan antum ke dalam surga. Masya Allah. Kalau bahasa anak itu, Quran itu sahabat syafaat. Ya. Sahabat syafaat. Sahabat yang akan menyelamatkanmu kelak di akhirat. Ya, sahabat yang akan pernah ninggalin antum sampai antum masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan saking setianya dia akan jadi hujjah buat antum nanti di akhirat. Nah, jadikan dia sahabat karib antum karena ia nggak akan pernah ninggalin antum sampai antum dimasukin ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini ikhwah, wallahu alam bisawab, semoga ada manfaatnya gitu ya. Dan semoga kita yang bermajlis di sore hari ini ikhwah, Allah berikan keberkahan, Allah panjangkan usia kita semua, Allah izinkan kemudian kita selama Ramadan pun diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Karena antum semua ini sama-sama alumni Ramadan. Betul, ya, kita Ramadan ya. Dan kalau kita alumni Ramadan ikhwah, maka munajat yang paling banyak harus kita langitkan kepada Allah adalah munajat agar amal-amal kita selama Ramadan pun diterima Allah Subhanahu wa taala. Hal paling beramal itu hal paling sulit dari beramal memastikan amal kita diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, nah ini ana mau kutip satu kisah ya sebelum ana tutup. Untuk pernah Imam Hasan Al-Basri ya. Hasan Al-Basri tahu Pak Ustaz. Kenal belum sempat kenalan Ustaz, belum sempat kenalan tapi ya, baik. Kalau antum kenalan takut sama antum. Hasan Al-Basri kok. Beliau punya kebiasaan yang aneh, punya kebiasaan yang berbeda dari manusia pada umumnya. Imam Hasan Al-Basri itu punya kebiasaan setiap hari Kamis sore, ikhwah, Kamis sore. Beliau senantiasa kemudian menangis. Ya, dan kebiasaan ini membuat para murid-muridnya itu bingung. Heran, apa sih? Kenapa sih kok setiap Kamis sore ini guru kita nih nangis? Ya, sampai pada satu ketika ikhwah, para murid ini memberanikan diri buat nanya. Kenapa? Khawatir kalau gurunya wafat duluan, ya, dia nggak tahu tuh apa maksud nangis di hari Kamis sore. Akhirnya berani nanya, wahai Tuan Guru, guruku yang mulia, kami ini ingin tanya, apa sebab engkau menangis setiap Kamis sore? Apa kata Imam Hasan Al-Basri? Tidak akan kalian tahu bahwasanya pada Kamis sore itu malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala sedang naik ke atas langit, mengabarkan dan melaporkan setiap amal-amal manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya khawatir dan saya takut ketika malaikat melaporkan Hasan Al-Basri, amalnya itu kosong, saya khawatir. Maka karena itulah saya menangis di setiap Kamis sore, berharap kemudian Allah dan juga malaikat melaporkan ya kepada Allah itu amal saya tidak kosong. Amal saya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Maka ikhwati fillah hafizallah, munajat yang harus kita langitkan setelah Ramadan adalah munajat agar amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini ikhwah terakhir pesan dari saya ya. Semoga ini bisa juga saya amalkan insyaallah.
tetap istiqomah gitu ya. Sebagaimana kata Imam An-Nawawi, istiqomah itu adalah luzum wa dawamut ta'ah, ya, melazimkan untuk senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in ila bismil haqq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman, kita telah mendapatkan ilmu yang luar biasa sekali dari Ustadz Roni. Nah, bagi teman-teman sobat Siber, kita Siber mengadakan suatu giveaway teman-teman, yaitu dengan cara dari ceramah tadi Ustadz ini, teman-teman coba bikin rangkuman. Dan setelah teman-teman bikin rangkuman, coba teman-teman kirim ke DM ke Siber Community, ke akun IG kami. Dan jangan lupa untuk di-follow tuh. Insya Allah akan ada giveaway yang luar biasa pada teman-teman, bagi teman-teman yang telah memberikan rangkumannya kepada kami. Kira-kira itu aja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf ya Ustadz kalau misalnya selama ini tadi ada kesalahan kekurangan kata. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis ya Ustadz. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsir ikhwas sekalian ya. Semoga Allah berkahi kita semua dan semoga Allah jadikan kita bersahabat di dunia juga bersahabat di surga Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Pamit ya akhi ya. Iya, Ustaz. Assalamualaikum.